Oke, uh, kita lanjutkan ya. Jadi saya sudah lihat ya dari 49 yang ikut kuliah ini 29 telah mencoba mengolah data yang diberikan ya di dalam tugas itu, dan masih ada 20 orang ya belum mengerjakan, masih ada waktu untuk disusulkan. Oke. Nah, sebetulnya kalau kita menjelaskan mengenai variabel acak ya pada saat kita kuliah di statistik juga sudah saya jelaskan mengenai apa itu variabel acak. Tetapi yang dalam kuliah kita sekarang ya, kita coba masukkan lebih spesifik lagi untuk case-case di geologi ya. Jadi secara umum ketika kita bicara random variable atau variabel acak ya, maka kita dimulai dengan memahami perbedaan antara variabel acak yang diskrit dan variabel acak yang kontinu gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga adalah ekspektasi dari variabel. Jadi seperti tadi pertanyaan Ryan, kalau saya punya series data ya, masih data 2017, 2018, tapi 2019-nya kosong ya. Terus kita punya 2020, kita punya 2021. Lalu bagaimana kita menggunakan pendekatan ya untuk mengisi kekosongan data tersebut, kira-kira itu ya. Bagaimana kita melakukan pendekatan untuk mengisi kosong? Tentu saja nanti hubungannya bisa menggunakan pendekatan linier misalkan. Jadi kalau linier itu kalau tahun 2000, ini contohnya ya, kalau kita lihat misalnya nanti ya tahun 2000 kita misalkan punya tabel tadi kan ini penduduk ya, tadi Rian bertanya ini penduduk people, ini kita punya tahun 2017, 2018, 2019, 2020 ya. Nah, ini di sini kosong nih, tahun ini kosong ya, ini kosong. Nah, oke, jadi katakanlah yang kecil aja 10, 15, ini ada angka 22 misalkan kan. Terus oke. Nah, di dalam mengisi angka ini kan kalau dengan pendekatan linier ya, ini kan bisa 15 ditambah 22 berapa? Dibagi 2 kan? 15, 7, 37 dibagi 2 berapa? 37 dibagi 2 berarti 18,5 kan? Tapi ingat, ini adalah penduduk kan? Mungkin nggak ada angka setengah. Kan nggak mungkin ya. Fajri, Al-Fawajri setengah kan nggak mungkin. Ini pilihannya kan 18 atau 19 kan? Nah, ketika kita menentukan 18 atau 19 ini, kita tentu ada dasarnya yang kita sebut dengan varian. Ya. Jadi kalau kita mundur ke kuliah statistik, Anda mungkin masih ingat antara yang disebut dengan average, yang disebut dengan mean kan. Kemudian di sini ada ini sampel, ini ada populasi ya. Nah, penduduk itu kan sebetulnya populasi ya, bukan sampel. Artinya pertumbuhan penduduk tersebut ya itu merupakan satu produk ya dari tiga parameter ya. Kalau ingat Anda di penduduk itu satu ada
kelahiran, kematian, dan migrasi kan. Nah, 3 parameter ini di dalam nanti geostatistik itu harus kita masukkan. Jadi penentuan angka ini tidak hanya seperti ini, 15 tambah 12, 15 tambah 2 dibagi 2, maka dapat angka 3 atau tidak. Tapi karena begitu dapat angka 18,5, pertanyaannya kita mengambil 18 atau kita mengambil 18. Nah, itu yang menjadi tantangan. Oke, nah sekarang kita definisikan ya. Kita definisikan mengenai apa itu random variabel ya, random variabel atau kita sebut dengan variabel acak ya. Oke. Nah, kalau waktu kita kuliah di statistik kan contoh yang diambil adalah melempar dadu ya, melempar dadu, membuka kartu dan seterusnya. Nah, sekarang di statistik kita gunakan contoh-contoh data yang real ya. Kita gunakan contoh data yang memberikan implikasi kepada kita ya. Jadi pada saat kita melempar dadu sebetulnya itu kan suatu proses untuk mendapatkan angka ya, untuk mendapatkan angka. Apakah angka tersebut 3, 4, 5, 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan di situ kan kita sudah membatasi ya, membatasi bahwa kalau dadu itu angkanya itu hanya 1 sampai 6. Artinya probabilitas munculnya itu kan untuk angka 1/6. Jadi hanya ada 6 kemungkinan. Tetapi ketika kita bicara jumlah penduduk seperti tadi di tempat lokasi masing-masing, apa yang menjadi batasannya? Nah, ini yang menjadi di dalam statistik disebut sebagai himpunan semesta. Himpunan semesta itu di dalam kita membuat perencanaan tadi ya, itu sifatnya bisa apapun ya, bisa apapun yang tentu saja harus kita lakukan dengan melakukan tes ya, uji coba ya. Jadi salah satunya tadi kita menggunakan batas administrasi ya. Jadi S-nya itu adalah batas administrasi. Jadi misalnya siapa nih? Putri di mana? Putri Safira di mana tadi kecamatannya? Atau siapa yang mau ngasih contoh di lokasinya ya? Atau Anissa tadi kecamatan mana nih? Ya. Nah, atau Kevin kayaknya tadi nggak kelihatan tadi, pagi belum, agak lambat mungkin. Oke, kecamatan mana nih lokasinya? Kita ambil ya. Nah, titik-titik ini kan sebetulnya titik-titik nama desa ya. Ini nama desanya. Jadi misalkan kalau saya tadi kan Merapi Selatan ya. Ini desa A, desa B, desa C, desa D, desa E, desa F, desa G, desa H kan gitu kan ya. Itu nama-nama desanya. Tetapi yang menjadi batasan dari kajian kita itu ya, yang menjadi batasan dari pengambilan sampel. Jadi kan di sini random variable adalah numerical value to each outcome of a particular experiment. Jadi mendefinisikan eksperimen di sini adalah proses pengambilan datanya. Ya, bisa menggunakan tadi ya, data BPS. Itu kita data BPS itu sebenarnya proses eksperimen. Jadi kita buka data. Kalau di dalam lempar dadu itu dadunya dilempar ya. Kalau di dalam yang kita lakukan tadi kita membuka data. Ya. Membuka data dengan melempar dadu itu ada suatu proses eksperimen. Ya, gitu. Kita buka datanya, kemudian sebentar. Kita buka datanya dan seterusnya yaitu part dari proses kita mengumpulkan data ya. Jadi dadu dilempar dapat 6. Data dibuka dapat penduduk desa X sekian, kira-kira begitu kan. Kira-kira itu, jadi data dilempar dapat seterusnya dan seterusnya. Jadi proses eksperimen tersebut jadi yang suatu proses untuk mendapatkan data tadi. Nah, sekarang kita sudah punya batasan tadi. Himpunannya itu adalah himpunan dalam satu kecamatan. Kecamatannya kecamatan masing-masing dari Anda tadi.
Tapi batasnya juga tidak harus seperti itu. Jadi bisa ada batas das, batas apapun boleh. Tetapi poinnya adalah pada saat kita menentukan perhitungan untuk statistik, kita harus memiliki dulu batasan. Makanya di dalam penelitian, sebentar. Ini ada teleponnya, Mas. Ini penting. Oke ya, kita lanjutkan ya. Jadi apa namanya? Sebetulnya apa? Yang paling utama dari proses geostatistik itu ya, yang pertama adalah memahami domain ya. Domain itu adalah apa? Bagian dari boundary condition. Jadi setiap kita pada saat ini juga nyambung dengan mata kuliah kita pemodelan ya. Anda harus membuat dulu batasan yang ingin Anda buat ya. Dan dari situ kemudian kita kumpulkan informasi pada batasan daerah kajian tadi itu. Jadi kalau pada saat kita melakukan pemetaan ya misalnya, jadi luasan pemetaan itu merupakan hal yang paling penting ya. Nanti kalau di sini ada sampling ABCD itu adalah proses selanjutnya. Oke, nah sekarang ya, kita lanjutkan dengan ini saya mengambil biar kita punya bayangan yang sama ya. Misalkan seperti ini ya. Apa namanya? Oke, jadi misalnya Anda memiliki ya apa? Oke, ya. Tadi Anda mengambil contoh, ini saya ngambil contoh yang bisa Anda bayangkan. Ya. Jadi misalnya kerusakan pada yang paling sederhana. Anda punya AC di ruangan Anda ya, Anda punya AC di ruangan Anda, atau Anda punya desktop lah. Ya, Anda punya laptop ya, atau Anda punya HP ya, yang paling umum kan tuh HP ya. Nah, ini contohnya begini. Anda punya HP ya, ini punya HP. Ya. HP tersebut ya, berarti barang HP tersebut itu adalah barang ini HP Anda itu adalah suatu alat, suatu mesin ya, suatu alat. Jadi kalau Anda punya HP ini HP Anda, kemudian HP Anda ini rusak ya. HP Anda ini rusak. Oke, kebayang ya? HP Anda rusak. Kemudian Anda datang ke tempat servis. Oke. Kan selalu ditanya ya. Pertama, apanya yang rusak? Gitu ya. Oke. Apanya yang rusak? Anda sebutkan bahwa ini layarnya yang rusak. Oke, layar yang rusak. Maka atau HP ini nggak bisa dicas. Ada 3 lah ya. Layarnya ini layar ya. Tidak bisa dicas. Yang ketiga jatuh. Ya. 3 poin itu ya. 3 poin itu. Begitu Anda datang ke sana, maka si tekap reparasi dia akan bilang, oke, dari 3 kejadian itu ya, kalau layarnya saja, kalau tidak bisa dicas saja, maka biaya perbaikannya $50 ya. Jadi ini adalah biaya perbaikan ya. Ini ada biaya perbaikan. Jadi kalau rusak saja kalau tidak bisa dicas saja $50. Kenapa? Anda cukup beli charger baru ya. Kira-kira begitu kan. Harga charger itu adalah $50. Nah, tapi kalau ada yang rusak itu lebih mahal gitu ya. Karena ini ada penggantian LCD dan seterusnya. Kira-kira begitu.
Tapi kalau jatuh sama sekali tidak bisa nyala, ini kan bisa diperbaiki atau dilem biru kan, lempar beli baru kira-kira begitu kan. Nah, poinnya kan keluarlah harga. Ya. Harga yang kemudian ya dari satu kejadian tadi kita memiliki beberapa kondisi tadi. Rusaknya karena apa? Karena kelistrikannya, karena mekaniknya atau penggunaannya. Oke. Nah, sekarang kita gunakan sampel space-nya itu kuliah yang tadi pagi, yang kuliah yang kebutuhan air, eksplorasi air tanah, maka domain space-nya adalah domain space-nya, S-nya itu ya nanti Anda buat di dalam tugas di minggu depan yang Anda kumpulkan. Ya. Di tugas minggu depan itu Anda menerjemahkan data yang Anda kumpulkan di dalam kuliah air tanah tadi sebagai domain space di sini. Misalnya, berarti domain space-nya atau S besarnya ini adalah kebutuhan, ini Anda tuliskan nanti, air, kecamatan, kalau saya tadi kan Merapi Selatan, ini yang punya saya. Oke, kebutuhan air di Merapi Selatan. Ya. Oke, bicara kebutuhan air, maka kita bicara proyeksi ke depan. Kita bicara dulu kebutuhan air saat ini. Jadi, berapa sih kebutuhan air di Merapi Selatan di tahun 2021? Maka itu ada domain space-nya. Domain space-nya adalah kebutuhan air di Kecamatan Merapi Selatan. Anda silakan buat kebutuhan air di kecamatan Anda masing-masing. Kemudian kita lihat siapa saja yang butuh, kan itu. Siapa saja yang butuh, nah, maka ketika kita bicara siapa saja yang butuh, ada subdomain kita sebutkan. Ya, ada subdomain. Subdomain pertama kita bagi berdasarkan desa. Oke. Kita bagi berdasarkan desa. Jadi satu kita bisa bagi berdasarkan desa. Yang kedua, bisa berdasarkan apa dan siapa yang membutuhkan. Jadi yang membutuhkan ya, yang membutuhkan. Kalau bisa membutuhkan, maka terbagi menjadi masyarakat, pertanian, peternakan. Tadi kan gitu contohnya. Oke? Ya. Masyarakat, pertanian, peternakan. Nah, saya persilakan Anda memilih mau yang mana. Anda mau memilih berdasarkan desa, ya. Jadi kalau berdasarkan desa nanti, sampel space-nya, kalau Anda punya 20 desa, maka Anda punya 20 parameter, kan? Ya. Kalau Anda punya, tadi di saya itu ada 9 desa, maka saya punya 9 desa. Desa A, desa B, desa C, desa D, desa E, desa F, kan? Tapi kalau saya menggunakan kebutuhan, maka state space-nya ini saya hanya 3 kan, masyarakat, pertanian, sama peternakan. Nah, penentuan batas ini akan memberikan hasil yang sama tapi berbeda. Maksudnya begini, total kebutuhan pasti akan sama. Ya. Total kebutuhan air di kecamatan, mau Anda bagi per desa atau mau Anda bagi per kebutuhan, itu totalnya sama, yaitu keluarlah angka misalnya, seperti tadi, karena saya hanya dapat untuk masyarakat saja, maka saya tidak mungkin, ya, tidak bisa membagi per kebutuhan ya. Ya, kita tidak bisa bagi per kebutuhan karena saya hanya dapatnya satu kebutuhan saja, kebutuhan untuk masyarakat saja. Oke, ya. Jadi pada saat kita menentukan domain, kita harus bisa menerjemahkan parameter yang sudah kita peroleh. Makanya dalam suatu riset kita mulai dulu dari data. Ya. Data apa yang bisa kita kumpulkan, maka kita bisa membuat domain. Ya. Maka kita bisa membuat S besar ini. Oke. Ya, maka kita,
Untuk kasus yang desa Kecamatan Merapi tadi, saya tidak bisa melakukan pembagian berdasarkan ini. Karena apa? Data yang saya perlukan, masyarakatnya dapat 800, ini semuanya 0. Kira-kira itu. Ya. Ini semuanya 0, karena kita nggak ada datanya. Ya. Tapi artinya apa? Saya akan melanjutkan dengan domain yang ini. Ya. Saya menggunakan masyarakat, kebutuhan air di desa A, desa B, desa C, dan seterusnya. Lalu, ya, sampai situ jelas nggak? Ya, sampai situ jelas ya. Ada yang tanyakan dulu. Oke. Kalau saya tanya, dari data yang Anda peroleh tadi pagi, Anda memilih yang mana? Silahkan. Kalau jawabnya mungkin Anda harus open mic, tapi kalau Anda chat bisa. Apakah Anda akan membagi per desa, atau Anda akan bagi per kebutuhan? Jadi kita bagi dua, desa atau kebutuhan. Silakan di chat aja, diketik. Oh, bilang misalkan, saya nggak dapat data kebutuhan pertanian. Tapi ini kan yang ngambil eksplorasi, berarti ngambil geostatistik kan, maksudnya nanti kalian kesulitan mencari datanya, data baru gitu. Oke. Siapa yang mengambil akan menggunakan desa? Ditulis, silahkan tulis aja di situ. Misalkan kalau saya ngambilnya desa. Tuh. Jadi cuma 2, desa atau kebutuhan. Domainnya yang kita gunakan. Ya, siapa yang mau nulis? Tasa desa, Rosa desa. Oke. Ya, yang lain? Kurnia desa. Ini dari berapa orang ini? 32, baru 3 orang yang jawab. Rean desa. Oke. Ya. Ini karena begini, kadang-kadang kalian itu desanya yang Pak Budi pakai desa, saya juga ikut desa. Nah, listennya kenapa? Kalian memang nggak dapat, misalkan saya Pak nggak dapat data, contoh yang tadi kan kita nggak ada ya. Oke, berarti kalau kalian menggunakan desa, artinya semakin banyak jumlah desanya, ya, maka semakin panjang nanti proses iterasinya. Oke, kita lanjutkan. Oke, nah, jadi nanti di PPT, nanti tugas dari Gustav ini membuat PPT ya. Membuat PPT dengan template yang ada di sini. Jadi misalkan kan di sini definition of random variable. Contohnya adalah kebutuhan air kecamatan X ya. Oke, itu jadi kalian kan membuat PPT. Kebutuhan air kecamatan X. Sampel space-nya S-nya desa, kalau saya desa Gramat, desa B, desa C, desa D, desa E, desa F. Ya. Jadi ini adalah sampel space-nya. Kemudian yang kedua kan each of this value may associate with a repair cost. Yang saya tulis itu adalah setiap desa berisikan jumlah penduduk ya, yang kemudian ini yang akan tuliskan di situ untuk kebutuhan air. Oke. Kemudian di poin berikutnya, set space-nya dimasukkanlah kebutuhan airnya tadi. Ya. Kebutuhannya berapa ya? Kita tidak bicara cost-nya ya. Kalau sini kan cost, kalau di dalam tugas kita, tugas yang kalian buat itu bicaranya mengenai kebutuhan airnya. Oke, berapa sih butuh airnya dan seterusnya. Clear ya sampai situ ya. Oke. Nah, tahapan berikutnya adalah menerjemahkan kebutuhan tadi, kebutuhan air tadi itu totalnya, ingat di statistik itu totalnya harus sama dengan 1 ya. Oke. Totalnya sama dengan 1. Jadi total kebutuhan air saya itu kan sebetulnya 800 liter per hari. Ini kan total yang kecamatan saya. Oke. Nah, ketika kita bicara probabilitas, ya, maka
yang kita lakukan adalah membuat rasio di masing-masing desa. Oke. Jadi kalau masih bingung, saya buka saja data yang tadi kita gunakan. Tadi itu ada di sebentar. Ya. Ini data saya di mana ya? Yang saya mana nih? Di Tarean, Tiara, Silvi. Kok punya saya nggak ada? Nyuce, Rean, Abdul Hanif, Ulupah, Uda, Tiara, Silvi. Oh ini. Oke. Ya. Jadi saya kembali ke sini. Oke. Nah, total kebutuhan tadi itu kan sama dengan 1. Artinya ini sama dengan 1. 8.065 itu ada 1. Artinya probabilitas kebutuhan, kita terjemahkan begitu, PMF, probabilitas kebutuhan air di desa Gramat ya, itu berapa? Ya. Di statistik, di kuliah statistik kita bicara rasio dan seterusnya. Kalau ini sama dengan 1, ya, maka angka yang ini kan sebetulnya ya ini dibagi dengan ya. Karena kalau ini angkanya digitnya kebanyakan, misalnya gimana ngurangin digitnya di sini? Oke, nah karena anduknya ini. Dan ini kalau kita jumlahkan, nah ini saya sempat sampaikan bahwa untuk menentukan besaran koma, ya, untuk bisa membedakan kan kalau tadi dengan 1 digit ya, maka angkanya semua kodenya 1 ya. Tapi ketika kita tambah 0, maka kita bisa lihat ya ada perbedaan bahwa ini kan kalau kita kurangi digitnya, nah seolah-olah ini nggak perlu air, paham? Karena 0,00 ya. Tapi kalau kita geser digitnya, oh memang dia perlu juga 0,03 ya. Jadi ini sangat Jadi pada tahun 2020 ya, probabilitas kalau tahun 2020 sebetulnya bukan probabilitas, tapi realitinya kayak seperti ini. Tapi untuk 2021 kita bisa menggunakan probabilitas di tahun 2020. Tahun 2022 ya, kita bisa menggunakan ya probabilitas di tahun 2021. Terus bergerak kayak seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan kan sebetulnya apa yang menyebabkan berubahnya angka kan itu? Yang menyebabkan karena tadi kita hanya 1 yang kita gunakan yaitu penduduk, maka probabilitas munculnya perubahan sana itu dilihat dari apa? Dilihat dari jumlah penduduk. Jadi kalau ada perpindahan penduduk dari Tanjung Menang ke Tanjung Beringin, maka kebutuhan air Tanjung Beringin akan lebih besar kalau dia di dalam satu domain tadi. Tetapi kalau dia berpindah keluar dari domain kita, maka kebutuhannya pun bisa berkurang. Tapi kalau ada penambahan penduduk masuk, maka
maka kebutuhannya pun akan naik. Tapi itu yang kita sebut sebagai externality dan internality. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan berubahnya angka itu kita apakah mau kita masukkan ke dalam model atau tidak, kira-kira begitu. Misalkan begini, saya menggunakan model statis. Ya, model statis itu saya hanya menjumlahkan jumlah penduduk di dalam satu kecamatan, tidak melihat jumlah penduduk di luar kecamatan lain. Maka sampai tahun kapanpun ya jumlah itu akan sama. Nah, untuk melihat dalam rentang lebih panjang, misalkan rentangnya 10 tahun atau 15 tahun, kita bisa menambahkan juga parameter lain. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi angka-angka tadi kita pindahkan ke sini ya. Jadi yang itu disebut dengan probability match function ya. Dan nilainya itu ya antara 0 dan 1. Jadi x ini ya. Jadi X1 itu sama dengan desa Gramat ya. Tadi apa yang tadi? Ini sama dengan berapa tadi angkanya? Kemudian X2, X3, X4 dan seterusnya. Ya. Kita dapat keseluruhan dan ini totalnya P-nya itu sama dengan 1. Oke. Nah, itu cara menerjemahkan data menjadi probabilitas. Nanti kita bisa menggunakan untuk case-case terusnya ya. Oke. Jadi pada bagian ini Anda buat tabel. Ya. Buat ini Anda buat tabel yang tadi itu ya, tabel yang seperti ini tahu ini desa, ini probabilitasnya ya. Oke. Dan ini nama desanya, desa X berapa? Tadi angka tadi 0,03, 0,10 dan sampai di masa dengan 1. Itu yang disebut dengan probabilitas match function. Anda buat ya nanti untuk tugas geostatistik ini. Bentuknya ya nanti ini seperti ini. Ya. Oke, bentuknya jadi seperti ini. Ini kan dari tabular tadi, ini kan X1 ya, X1 ya. Oke, ini desa Gramat ya, ini P1. Angka yang atas, ya, ini adalah jumlah penduduknya. Yang atas X1 ini jumlah penduduk, ya, P-nya probabilitas. Ya, kalau ini kan tadi cost kan, ya, ini cost, ini probabilitas kan, dan ini jumlahnya sama dengan 1 kan. Jumlah cost-nya 350 tambah 250, 600 kan. Jumlah saya tadi 800. Berarti di sini X1-nya ada berapa tadi? Ada 9. Dibuat gambar ini, kemudian dibuatlah probability match function. Oke, jadi ini yang dibuat di geostatistik. Anda menerjemahkan data dari hari ini nggak ada tugas. Hari ini nggak ada tugas. Tugasnya dikumpul minggu depan. Ya. Karena Anda kan harus mengumpulkan data 1 tahun ya. Data 1 tahun Anda buat grafiknya. Ya. Jadi selesaikan dulu data di di eksplorasi air tanah. Data tadi kita gunakan untuk di mata kuliah geostatistik. Kalau di eksplorasi air tanah yang digunakan adalah kebutuhan airnya. Kalau di sini kita bicara probabilitas kebutuhan air di setiap desa. Dan yang kita dapat adalah probabilitas kebutuhan air pada tahun 2020. Nanti kalau kita bicara probabilitas ke depan dan seterusnya, nanti kita akan coba memodelkan lagi. Oke. Ya. Jadi probabilitas match function ya, itu menggambarkan probabilitas setiap parameter ya. X1, X2, X3. Kalau dalam kasus kita, probabilitas kebutuhan air setiap desa. Namanya itu jelas nggak ya? Jadi probabilitas kebutuhan setiap desa. Dari situ kita dapat mana probabilitas yang paling besar. Oke. Mana probabilitas yang paling besar ya? Itu Itu adalah poin yang paling penting yang perlu kita perhatikan. Jadi probabilitas yang paling besar ya, digambarkan dengan jumlah penduduk ya.
Nah, kalau tadi kita punya kasus dengan pertanian, maka sebetulnya modelnya jadi semakin menarik ya. Karena apa? Ada faktor-faktor lain nanti yang bisa kita kembang, ya, yang bisa kita kembangkan. Oke. Jadi kalau probabilitas mass function itu adalah probabilitas untuk setiap parameter. Dalam ini untuk setiap desa. Tapi kalau kita buat probabilitas kumulatif distribution function, yaitu kita jumlahkan, ya. Kita jumlahkan dan cara penggambarannya ya, cara penggambarannya seperti ini. Jadi totalnya kalau saya nanti 800, ini kan jumlah penduduk ya, maka di setiap poin ini kan kita akan dapat angka X, Y, Z dan seterusnya. Ya, berapa, tapi total sama dengan 100 ya. Jadi kalau memang di sana sulit ya untuk membuatnya, mungkin data tadi ya, data yang ada di online tadi kita copy saja ya, kita copy saja. Oke. Kita ambil keluar, kita pakai di Excel ya. Oke, sebentar. Kemudian ini angkanya. Oke. Saya buka dulu biar kelihatan 2 ya. Bentar. Ya, 2020. Bentar. Ini kan kita pindahkan ke sini ya. Kita pindahkan ke Excel di situ. Ya, ini kan kita jumlahkan ya. Kita dulu, sum B4, B. Ini kayaknya bukan angka, karena copy dari sana tadi ya. Oke, kita hitung dulu ya. Ini kadang-kadang kita memindahkan angka dari online ke Excel dianggap bukan variabel. Oke, tadi kita menggunakan standar 100 kan? Ini adalah kebutuhan ada 100 per liter, maka oke. Dan ini kita pakai dolar agar nilainya fix ya. Kita jumlahkan. Oke. Nah, ini kan XI, jadi kita rubah dalam notasi matematik. Kita sekarang nyari PI kan. Oke. PI-nya itu tadi apa? Ini kita jumlahkan. Betul, ini masih deskriptif ya. Ini kan lebih kepada perhitungan angka yang muncul ya. Oke. Dan ini kita kurangi, tadi kita tahu cukup 2 digit saja. Ya, jadi XI terhadap
PI ya. Jadi probabilitas kebutuhannya ya kira-kira begitu ya. Ketika jumlah penduduknya 2898 dari total satu kecamatan, maka probabilitas kebutuhan adalah 0,11 kira-kira itu. Nanti poin-poin ini nanti pada saat pada saat mengganti parameter ya, parameter lain nanti bisa kita diskusi. Tapi poinnya adalah Anda menerjemahkan total kejadian, total eksperimen ataupun total percobaan ataupun total parameter, 10 parameter dijumlahkan sama dengan 1. Oke, saya teruskan lagi ke teorinya. Nah, kemudian kita bisa membuat ini ya. Membuat ini silakan ini kan gambarnya manual ya, tapi di Excel itu ada caranya. Ada cara yang disebut dengan probability mass function dengan cumulative distribution function ya. Silahkan dicari di Excel ya. Silahkan saya di Excel. Jadi nanti ada dikumpulkan itu 2 file Excel dan file PPT-nya. Ya. PPT-nya bisa di PDF-kan. Ya. Jadi saya lihat dari tugas yang kemarin kan ada yang ngirim Excel-nya saja, ada yang ngirim PDF-nya saja, ada yang ngirim yang bagus itu Excel dan PDF. Jadi kita nanti bisa lihat. Oke. Nah, jadi dari definisi tersebut ya, tersebut maka sebetulnya yang bisa kita lihat ini ada persamaannya. Sebentar, ada gangguan, ada kucing lewat. Oke, ya ini probabilitasnya. Jadi ini gambarnya, ya ini cara menghitungnya. Ya. Kenapa ini menjadi penting? Nanti kalau pada saat kita menggunakan dua distribusi yang berbeda, ya, dua parameter yang berbeda. Ya. Jadi poinnya gini, penduduk tadi kita jadikan dalam bentuk grafik, ya, dalam bentuk distribusi. Kalau kita membandingkan dua distribusi ya, nanti kalau kita tambahkan parameter lain, jadi kalau kita tadi bicara jumlah penduduk, nanti kita tambahkan parameter lain misalnya kita bagi lagi di penduduk tersebut pendapatan ataupun pendidikan ataupun apapun nanti, maka kita membandingkan antara dua parameter tadi ya, parameter A dengan parameter B. Nah, itu yang disebut dengan di dalam bahasa ini kita sebut sebagai joint probability. Jadi poin pertama adalah ketika kita bicara geostatistik, kita merubah data kebutuhan air menjadi data probabilitas kebutuhan air. Sampai itu jelas nggak ya? Data kalau tadi misalkan Anda mengambil nanti di contoh kejadian longsor, Anda mengambil titik-titik longsor. Titik itu kemudian Anda terjemahkan menjadi peluang kejadian longsor. Nah, pada saat Anda mengambil satu titik kejadian longsor, Anda melakukan identifikasi. Apa penyebab longsornya? Ya. Apa penyebab longsornya? Jadi di situ poin yang pertama titik longsor. Anda ambil titik longsor yang pertama ini penyebabnya adalah lereng. Oke. Penyebabnya adalah lereng. Maka Anda lakukan generate lereng untuk seluruh wilayah pemetaan Anda. Disitulah lahir yang disebut dengan kelas lereng. Oke. Jadi Anda menerjemahkan kelas lereng yang tadinya misalkan, jadi kalau Anda kan di geomorfologi belajar ini punya luasan sebesar ini, cara mengerjakannya kan dibagi dalam grid ya, dibagi grid seperti ini ada X1, ini ada X2, ini ada X3, ini ada X4, ini X5, X6, X7, X8, X9, X10, X11, X12 kan, X13, X14, X15, X16. Kan itu. Ya. Oke, itu kan sebetulnya begitu, cuman Anda kan karena menggunakan software
dapatlah ya. Ini kemiringan lerengnya sekian derajat menurut Wiatmanti. Ini kemudian di X1 ini ya sama. Di X1 ini lerengnya datar. Ya. Di X2 ini lerengnya curam dan seterusnya. Lalu kemudian dengan pendekatan pengamatan Anda tadi, Anda dapat longsor di sini. Ya. Anda dapat longsor di X12 ketika kemiringan lerengnya lebih dari 45 derajat, kira-kira gitu, ini terjadi longsor. Nah, si longsor ini ya 45 derajat longsor dibuat jadi probabilitas. Oke. Jadi probabilitas kejadian longsor ya, kalau kita bagi ya, probabilitas yang ini misalkan ya, longsor itu kalau dia lebih dari 45 derajat. Ya, ini longsor kira-kira begitu. Nah, tapi kurang itu tidak terjadi. Nah, jadi kalau dia lebih dari 45 derajat, kemungkinan kejadian longsor. Oke. Data yang Anda kumpulkan sebetulnya data yang ini dulu, sama seperti yang tadi. Di X1 datar, lerengnya stabil. Di X2 datar, lerengnya stabil. Jadi angka penentuan kestabilan penentuan probabilitas longsor ini digunakan di sini. Dan siapa yang banyak menentukan ini kita lihat dari rujukan misalkan. Kalau dia lebih dari 60 derajat, ini sudah longsor. Tapi ternyata tidak lereng saja gitu kan. Nanti gunakan parameter lain. Probabilitas lainnya adalah hujan dan seterusnya. Jadi setiap parameter ya itu Anda gunakan XI dan PI dulu sehingga nanti dapat persamaan probabilitas ya. Yang ini ya, probabilitas yang ini. Oke, ya. Jadi sekarang Anda terjemahkan tadi ya penduduk dengan kesan air. Anda sudah dapat ya masing-masing poin tadi. Oke. Nah, contoh yang kedua adalah continuous random variable ya. Jadi misalkan produk silinder ya. Nah, kalau di sini kebutuhan air dari tahun ke tahun. Setiap tahun ini kan air ini naik, ini turun dan seterusnya ya. Nah, kemudian total kebutuhan tadi ini nanti kita bahas di kuliah berikutnya setelah Anda dapat data tahunan. Tadi kan yang kita bahas cuma data 1 tahun ya, data tahun 2020. Nanti kalau dapat 2017, 2018, 2019, 2020 nanti kita bahas. Untuk kontinu tidak saya bahas dulu sampai saya nanti dapat data kontinunya. Nah, Oke, sampai situ ya. Nah, sekarang kita teruskan dengan jadi untuk contoh yang random continuous variable didapat kita bahas karena kuliah tugas Anda minggu depan adalah untuk yang discrete random variable. Nanti setelah Anda dapat mengisi semua, kita bahas di continuous random variable ya. Kita akan bahas begini. Oke, nah sekarang kalau tadi di dalam poin ini ada F-nya F besar ya. Sekarang kita rubah si kejadian tadi, si jumlah produk tadi menjadi F kecil ya. Dan ketika kita merubah menjadi probability density function ya, maka harus lebih besar dari 0 ya. Karena ini adalah continuous random variable, kita lewat dulu ya. Untuk yang random continuous random variable kita lepas. Jadi bedanya apa? Ya. Bedanya kalau dia satu ya namanya probabilitas match function. Jadi satu kejadian sebagai satu parameter. Tetapi kalau data discrete, ya, data discrete tadi kan satu kejadian di tahun 2000 berapa tadi? Tahun 2022, maka kita hanya menggunakan discrete random variable. Tapi kalau datanya punya 2019, 2020 atau 2017, 18, 19, 20, maka kita bisa gunakan. Oke? Gunakan sebagai continuous random variable. Dan ini namanya bukan probability match function tadi, tapi menjadi probability density function. Karena ada faktor density berat. Bapak bedanya match dengan density, nah itu nanti kira-kira itu. Bedanya match, Anda ingat aja PMF dengan PDF.
probability mass function untuk discrete, probability density function untuk data yang sifatnya continue. Ya, oke. Nah, data yang kita gunakan, data 1 tahun, ya, itu adalah data discrete. Tapi begitu Anda menggunakan series data, sama-sama data penduduk, maka kita sebagai data continue. Ya, oke. Jadi kalau kuliah kita ini 1 hari ini, itu datanya data discrete. Tapi kalau kuliah kita dalam 1 semester, jumlah mahasiswa yang hadir dalam 1 semester pada setiap jamnya, nanti kita bisa buat rekap ya. Kira-kira begitu. Ya. Jadi pada saat tadi Anda menggunakan 1 data, kita mendapatkan data mengenai kebutuhan air di kecamatan A pada 1 tahun, itu data discrete. Ya. Tapi kalau kita bicara nanti kebutuhan air ke depan, proyeksi kebutuhan air, maka kita sudah bisa data continue. Kenapa? Karena kita melihat pertumbuhan penduduk, kita bisa membuat yang disebut dengan nanti proyeksi. Sampai situ dulu, biar tidak terlalu membingungkan ya. Jadi, random variable yang kita bahas adalah baru pada discrete. Data discrete ya. Data discrete yaitu data yang diambil pada 1 tahun. Gitu. Pada 1 tahun, yaitu yang kita gunakan data pada tahun X ya. Pada tahun X. Nah, pada saat nanti Anda mendapatkan data yang 10 tahun tadi, 5 tahun tadi, kita sekarang bergeser kepada data random variable. Oke. Nah, saya menjelaskan itu enaknya memang kalau kalian sudah megang data tadi, tapi karena tadi kan baru dapat data setahun ya, belum dapat data sekian tahun. Oke. Nah, berikutnya adalah ekspektasi untuk discrete random variable. Ini ya, jadi dari data yang continue tadi ya, kemudian tadi contohnya yang tahun 2019 kosong, maka bagaimana kita mengisinya ya. Ini contohnya, bagaimana kita mengisinya untuk data yang kosong tadi. Mau tidak mau nanti kita harus membuat dulu probability density function ketika data tersebut sifatnya continue ya. Jadi harusnya kan contoh yang tadi yang apakah kita bagi 2 dan seterusnya, penentuan apakah dia 18 atau 19 ya, pada contoh yang saya jelaskan tadi itu dasarnya dari sini, dari probabilitasnya ya. Misalnya tadi kan naiknya 10, udah saya hapus ya. Misalnya naiknya dari 10 ke 15 ya. Oke. Contohnya saja, ini contohnya tadi. Jadi kalau Ryan memperkirakan data tersebut ya, data mundurnya tadi, ini expected repair cost-nya kita pakai atas pemberat. Jadi tadi kan kita nemu desa 1 ya. Oke. Oke ya. Ini kan cost-nya, ini probabilitasnya. Ini cost-nya, ini probabilitasnya, ini cost-nya, ini probabilitasnya. Kalau kita jumlahkan, oke ya. Oke. Kalau kita jumlahkan dari cost-nya saja, maka sebetulnya kan 50 ditambah 200 ditambah 350, jumlahnya berapa? 600 kan. Ya, pada saat tadi kita membuat sum, itu kita kan tidak mengalihkan dengan probabilitasnya. Sekarang kalau sebentar. Ini kita sampai 11.20 ya. Takutnya saya kelewat karena ada kuliah Pak Yogi ya.
Oke. Jadi kita mengalihkan ini terhadap kembali kalau 00 maka kita geserkan. Kita bisa lihat ya. Oke. Kebutuhannya bukan lagi 800.000 tapi hanya 1.200 liter. Kebayang kan? Ya. Oke. Nah, kira-kira begitu ya. Kenapa? Ya, kenapa dan seterusnya nanti kita bahas ya. Kenapa dan seterusnya sebetulnya tadi ya, kalau kita bicara air sendiri kan tidak sepenuhnya, tetapi kira-kira seperti itu ya. Jadi kita lakukan terhadap faktor pengaruh tadi. Ini adalah yang disebut dengan, kita kembali ke teori tadi ya. Oke. Yang disebut dengan untuk mengisi kekosongan data. Ya. Itu salah satu caranya ya. Penentuan ini kita sebut dengan weighted average ya. Weighted average. Ya. Kenapa? Ya, karena kita melihat dari total kebutuhan. Probabilitasnya muncul A, B, C, D dan seterusnya gitu ya. Itu kita kalikan dengan total kebutuhan. Tadi apakah kita tetap menggunakan set 100 ya misalnya? Itu juga tidak begitu. Tapi kalau karena contoh tadi kita sederhana ya. Jumlah penduduk dikali semua dikali 100, padahal tidak. Jumlah penduduk itu kan akan melihat dari masukkan lagi parameter-parameter lain seperti contoh yang tadi ini. Kalau tadi ini kan kalau jatuh, kalau LCD mati, kalau chargernya mati. Nah, demikian juga pada saat kita menghitung kebutuhan air real, kita bisa kebutuhan air real untuk masing-masing penduduk, menghitungnya juga tidak seperti itu. Ya. Nanti kalau kita menghitung pertumbuhan penduduk, biasanya dia menggunakan pendekatan logaritmik dan seterusnya, itu ada pendekatan-pendekatan lain yang bisa kita gunakan. Tapi ini adalah cara sederhananya ya, untuk mencari jumlah tadi itu. Nah, kalau dia continue, nah ini lebih panjang ceritanya, lebih panjang ceritanya. Tapi kita gunakan dulu yang di script tadi itu ya. Jadi tugas yang kalian lakukan tadi itu membuat kurva PMF, probabilitas match function, ya, dan CDF, kumulatif distribusi function dari data yang kalian peroleh, tetapi untuk setiap tahun. Ya. Jadi kalian punya data, jadi nanti output dari tugas geostatistik yang dikumpulkan di minggu depan itu sebagai pengganti kuliah karena hari Selasa kan libur. Saya jelaskan sekali lagi. Pertama, kalian membuat probability match function untuk setiap tahun. Ya. Karena kan setelah ini kalian punya waktu seminggu untuk melengkapi tabel ya. Jadi kalau saya buka lagi yang saya bukan. Ini kan kalian punya baru 1 tahun ya. Oke. Kalian masih harus ngisi yang ini 2019, 2018, 2017, 2016. Oke. Maka kalian melakukan perhitungan ya. Apakah nanti jadi menarik ya. Apakah setiap tahun ini sama ya? Ininya, probabilitasnya. Kan sangat tergantung dari jumlah penduduknya. Oke. Nah, itu. Jadi membuat ya, ini saya tegaskan sekali lagi, membuat probability match function untuk setiap tahun. Ya. Yang kedua, membuat probability kumulatif distribusi function untuk setiap tahun. Nah, 5 tahun
data lengkap ini kita akan bahas nanti di kuliah Selasa tanggal 8 ya. Jadi merubah data dari variabel acak yang kumulatif dari data diskrit menjadi data kontinu. Oke, ya. Yang dibahas di eksplorasi air tanah adalah pertama kalian membuat petanya, peta lokasi pemetaan tadi, membuat jadi yang di eksplorasi air tanah itu outputnya ya, untuk minggu depan yang diupload itu peta ya, peta administratif ya. Di eksplorasi tanah peta administratif. Jadi di eksplorasi air tanah itu yang diupload ya, yang diupload ini peta administratifnya, kemudian yang kedua data penduduknya setiap desa ya dalam 5 tahun. Yang itu digunakan di dalam kuliah geostatistik dalam bentuk probability mass function. Jadi di dalam tugas eksplorasi air tanah itu peta administrasi daerah pemetaan kalian bentuknya seperti ini. Oke ya. Nah, ini yang akan kita gunakan nanti di kuliah bencana ya. Tapi kebutuhan airnya itu data administratif ini digunakan untuk menghitung kebutuhan air yang merupakan final dari tugas saya nanti. Karena dari saya kan nggak ada UAS, biasanya sampai tugas 5 kali dari saya membahas bagaimana kebutuhan air di lokasi ini dan kemudian parameter-parameter lain yang nanti kita coba. Kita gunakan satu parameter saja, parameter lain untuk air tanah. Tapi untuk yang geostatistik, data kebutuhan tadi akan kita terus bawa sampai kuliah saya berakhir ya. Oke. Sampai situ ada yang tanyakan dulu ya. Jadi kembali lagi saya tegaskan ya, kalian membuat 5 probability mass function, 5 probability density function ya. Bentuknya nanti dibuat dalam Excel dan PPT kira-kira gitu. Oke. Ada yang nanya dulu? Ini masih banyak, slide-nya ada. Ya, silakan ya. Ya Pak, makasih Pak. Ini Pak yang tadi terkait dengan data yang kosong tadi Pak. Berarti Pak ini dalam bentuknya tuh dalam liter per hari Pak? Iya, satuannya liter per hari. Nah, berarti kan real yang 2019 masih kosong kan? Ya, itu kosongin dulu. Karena itu nanti mengisinya dibahas setelah ada PDF ya. Setelah kuliah saya ngebahas probability density function. Gini, kan punya yang lain itu 2000 berarti yang itu 2008 kan, ini kan kalau dapatnya data 2020 ya, ini kan 2019, 2018 1 2 3 4 2017 sama 2016 kan ya, ini kosong kan 2019 yang kosong Pak. Tahun berapa ya 2019 kan 2019 yang kosong ya. Jadi kan data real ini kan 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Ini yang kosong kan? Ya. Di tugas sekarang dikosongkan dulu. Ya. Oke, berarti hanya 4 tahun. Kan? Nah, untuk mengisi yang kosong ini, kita bahas berikutnya. Kan real nanti punya 4 ini kan, oke, punya 4 probability density, probability mass function, dan punya 4 probability kumulatif distribusi function, kan itu. Jadi contoh yang tadi kan ini kan di tahun 2016 dan seterusnya kan, ini kan kosong kan, ini kan kosong ya. Nah ini kan ada berapa desa kan, kita harus melihat ya, apakah nanti kita melihat penggunaan data di total ini ya, ini kan misalkan ini kan total kan
ini total ya, ini total dan seterusnya. Atau seperti apa? Itu kita gunakan pada saat kita bahas setelah datanya selesai dulu, yang 4 tahun itu, ya. Nah karena sekarang datanya nggak dapat kan, ya kita masih ya kita skip dulu untuk yang penggunaan continue data continue, ya. Kan ada discrete random, ada variabel acak discrete, ada variabel acak continue, ya. Sekarang ini analisa kita variabel acak discrete, di mana variabel acak discrete yang kita bahas adalah menggunakan data-data setiap tahun ya, setiap tahun di lokasi pemetaan. Pada saat nanti kita merubah menjadi data time series, maka data tersebut menjadi data continue. Kira-kira itu. Ya, sampai situ dulu. Jadi sekarang yang kalian kerjakan itu melengkapi semua data, ya. Jadi misalkan Pak, saya dapat yang kosongnya 2017, ya udah, berarti cuma 4 ya. Nah, tapi kalau sudah lengkap semua itu bagus, artinya kalian tidak perlu membuat tugas melengkapi data, ya. Jadi yang sudah lengkap datanya nanti bisa langsung ke pembahasan joint distribution, ya. Di bawahnya ada nih. Kalau kita nanti akan menggunakan 2 parameter, ya. Parameter apa nanti kita diskusikan, ya. Tapi ini parameter ini kan sudah saya upload, ya. Jadi untuk menentukan min, median, kalau yang sudah lengkap ini nggak perlu lagi. Tapi yang datanya kosong, maka dia harus menambahkan mencari minnya, mencari medianya, mencari variannya. Gitu. Jadi ada 2 ya. Kalau data kalian kosong, kalian lebih panjang proses pengerjaannya. Tapi kalau kalian datanya lengkap, itu lebih pendek proses pengerjaannya. Itu kira-kira ya. Nah, poin saya begini, jangan saya kosong, saya pindah daerah, nggak usah. Justru ketika datanya tersebut kosong, kita isi datanya. Kira-kira begitu, bukan pindah daerah gitu kan. Nah itu ya. Jadi kalau datanya lengkap, kan kalian lebih cepat lagi. Analisanya juga akan lebih jauh lagi, beda lagi gitu kan. Nah, tapi ketika cara mengisi data yang kosong ini kan kita saling belajar dari yang datanya kosong. Maka mau nggak mau harus melakukan analisa terhadap median, terhadap varian, terhadap min, dan seterusnya. Proses itu sendiri, saya memberikan satu contoh. Nanti kalau contoh lain, metode lain banyak sekali ya. Ada RMS dan seterusnya. Dengan satu contoh ini kan harapannya setiap daerah yang kosong itu datanya terisi. Nah, jadi kalau yang datanya lengkap, tugasnya jadi lain ya. Tugasnya jadi lain. Tapi kalau datanya kosong, mengisi data yang kosong itu pun itu bagian dari riset, gitu kan? Karena melakukan perbandingan antar metode dan seterusnya. Sehingga poinnya adalah pada saat kalian mapping di situ, apapun yang kalian hadapi di situ bisa jadi tugas akhir gitu. Nggak harus mencari sesuatu yang sempurna gitu kan, karena sempurna hanya milik Allah. Tapi apapun yang kalian hadapi, kemudian di situ apapun adanya, ketika kalian mengimprove data yang kosong menjadi data yang ada dengan kaidah-kaidah ilmiah, maka itu sudah merupakan bagian dari tugas akhir. Itu poin saya. Ya, itu. Ya, jadi ya mudahnya gini lah. Jepang itu kenapa maju? Ya, dia nggak punya minyak, tapi dia kemudian menjadi penghasil mobil. Karena poinnya apa? Dia harus hidup kan. Maka kemudian dia tidak nyari minyak gitu. Nah, kita punya minyak ya, kita jual minyak gitu kan. Kita punya batu bara, kita jual batu bara. Kita asik jual batu bara. Jepang mengembangkan teknologi batu bara super kritis. Jadi apapun batu bara yang dia terima itu risikonya tetap besar gitu. Tapi karena kita punya berbagai jenis batu bara yang high kalori, yang kita bakar batu bara high kalori aja, yang low kalori kita buang gitu. Nah Jepang, kebayang nggak? Paham nggak maksud saya? Jepang itu batu bara apapun yang kami beli lah. Kenapa? Hubungannya dengan harga. Kalau saya beli harga high kalori, harganya mahal. Kalau saya beli low kalori, harganya murah. Kan itu. Itu kan. Tapi alatnya dia apa? Dia berpikir mengembangkan teknologi agar apapun yang diterima, batu bara yang apapun kita terima. Tapi karena kita punya yang bagus-bagus, kita berpikir, ini yang bagus juga, ngapain juga gitu. Kita kira-kira poin itu.
Demikian juga pada saat kalian mapping, pada saat di situ kalian tidak menemukan sesuatu yang wah gitu, strukturnya biasa saja, tapi kalian harus lulus kuliah, maka kemudian kita eksplor data yang ada itu, kita lihat kita punya data apa, kita punya data erosi dengan tambahkan. Jadi lama studi itu ya bisa sesuai dengan waktu. Itu yang menjadi fokus saya ya. Seperti yang saya sampaikan, sekarang 2018 ini sudah berapa orang nih yang seminar pemetaan. Sementara saya punya 2000, ini minggu depan aja bimbingan saya 2018 4 orang. Mau maju seminar pemetaan berarti udah 5 orang. Ya, 17 saya baru 5 orang juga dari sekian orang, lebih lama gitu. Ini saya melihat ya karena ada spirit yang berbeda. Jadi begitu nyampe ke sana ada problem yang dihadapi, sudah punya bayangan dulu, begitu mapping kan lebih banyak kepada pembuktian, kira-kira gitu. Karena sudah mempelajari dulu bagaimana mengolah data regional, kira-kira gitu. Nah, kalian juga sama. Begitu di situ kalian sudah milih di situ, datanya tidak ada data penduduk, tahun segitu kosong, jangan berpikir pindah. Tapi bagaimana mengenerate data. Di statistika yang disebut dengan generating random variable. Itu ada, nanti kita bahas. Bagaimana kita mengenerate random variable ya. Tahap pertama dari data sederhana, nanti yang detailnya dari generate variable. Seperti apa ya? Seperti melempar dadu. Melempar dadu ini kan suka-suka kita, melempar berapa kali dan sebagainya. Itu nggak jadi masalah, gitu kan? Nah, perilaku melempar dadu itu, then kita buat sebagai part dari riset kita. Kita terjemahkanlah kondisi daerah lapangan kalian, kita terjemahkan menjadi hal-hal yang bisa kita riset. Gitu. Makanya ya saya memberikan contoh lah, kenapa Geologi Unpad begitu fokus karena dia punya geopark, ya. Sementara LIPI Karangsambung udah bertahun-tahun itu belum jadi geopark. Ya karena LIPI itu merasa santai aja, banyak orang yang datang gitu kan. Tapi kami di Unpad kalau ke sana jauh, sementara kita punya secara teori di Celetuh itu juga batuan tersier, ya kita kaji, kita juga sama, kita punya kajian Tanjung Kurung, kita punya kajian Garba itu kan tersier ya. Ya, kalau kita ekspor lebih dalam, dan kita punya feed, punya lapangan di situ, gitu. Nah, tapi data di Garba itu kita bicara drag fault di Garba itu tidak sebagus di Karangsambung ya. Tapi artinya apa? Kita mesti merekonstruksi. Dan oleh rekonstruksi ini yang kemudian part dari pengembangan geowisata gitu kira-kira. Itu banyak ya. Saya sekarang lagi mencoba menulis proposal tentang itu. Bagaimana pengembangan wilayah-wilayah studi kita, wilayah-wilayah kalian kuliah lapangan untuk menjadi bagian dari geosite. Ya memang salah satu kajian yang saya lakukan untuk poin ini saya melibatkan teman-teman sosiologi. Karena poinnya begini, pada saat kita mengembangkan satu lokasi untuk keperluan geowisata, ada externality, ada internality, yaitu budaya. Ya. Kalau kita bicara tebing breksi, kebetulan minggu depan bukan hari Kamis ini saya mau ke tebing breksi, yang kita pelajari adalah kenapa tebing breksi bisa berhasil. Itu tanah sultan. Kalau sultan sudah bertitah, orang Jogja semua nurut. Ya. Tapi kalau kita punya, seperti saya contohkan, kita punya air batu, yang punya tanah kan bukan pemerintah Kabupaten Banyuasin. Ya. Yang bisa Kabupaten Banyuasin lakukan adalah melarang penambangan, kan itu. Kira-kira itu. Itu jangan ditambang karena bla 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 gitu kan. Nah, tapi di sisi lain itu harus ada alternatif. Jadi memastikan lahirnya tebing breksi ya, sebagai bagian dari wisata itu ada proses panjang. Tetapi ternyata ada faktor budaya. Jadi bukan hanya aspek teknis ya yang kita bicarakan. Oh nanti dipotongnya mesti begini-begini agar yang mutu adalah bisa seperti ini. Itu teknisnya. Tapi yang menjadikan penambang nurut atas hal itu adalah culture. Kira-kira. Dan itu yang dipelajari di sosiologi. Di sosiologi ataupun di mata kuliah kalian kan sosiologi komunikasi. Ya. Kita punya lokasi bagus ya. Kita punya, tapi begitu kita mau mengembangkan sulit gitu ya. Atau kakak kelas kalian dulu kita selalu ke Garba, tetapi ternyata begitu masyarakat itu tahu ya, akhirnya mereka kan minta tarif ya, tarif kalian nginep jadi mahal dan sebagainya.
Makanya kemudian kita pindah ke Tanjung Purung. Budaya masyarakat Tanjung Purung itu kan lebih terbuka. Nah ini kira-kira itu pengembangan nanti kan berikutnya kita ingin menjadikan Tanjung Purung misalkan sebagai geosite. Jadi kalau orang mau belajar tentang garba, batuan tua, di sebelah kan ada juga geologi ya di ITERA. Tapi dia nggak punya basement. Besoknya dia harus ke Jawa. Kenapa nggak kita tawarkan datang ke tempat kita, ke Tanjung Purung, kira-kira itu. Nah, poinnya apa? Masalah yang di situ, data yang sederhana itu ya kita teruskan. Kita ekspor lebih dalam, kita dalam bentuk publikasi. Gitu. Ya, jadi begitu kan sudah mulai dari situ, ya udah jangan pindah lagi gitu. Putuskan. Jadi maksudnya setelah kuliah semester ini, kalian sudah punya daerah pemetaan, sudah punya gambaran untuk tugas akhir, kalau memang nanti tidak ikut di program pemagangan, dan ya, nah harapannya ada yang lulus 3,5 tahun lah 2019 kira-kira. Gitu. Kalau saya sih berpikirnya begitu ya, kira-kira. Ya, oke. Dan kita bisa ada step by step ya. Makanya kenapa kita gunakan case-nya case tadi. Teorinya begitu ya. Teorinya begitu bahwa statistik itu kita gunakan untuk mengolah data-data yang kita peroleh, yang kita ambil dari lapangan dan kemudian kita kembangkan dari berbagai hal. Oke ya. Jadi kalau yang kosong ya, jangan isi sekarang, kosongkan saja dulu ya. Nanti kita bahas cara mengisinya ya. Gitu. Jadi jangan khawatir data yang kosong. Ya. Kalaupun misalkan Pak saya cuma 1 tahun datanya, itu berarti statistik BPS yang salah. Data juga nggak mungkin. Karena BPS ini sekarang setiap tahun berkewajiban memberikan informasi itu. Ya. Kalau kurang lengkap, kita lengkapi. Jadi yang kita kembangkan adalah cara melengkapi datanya. Kira-kira itu. Banyak sekali metodenya. Banyak apalagi pendekatan-pendekatan yang bisa kita gunakan itu bisa bermanfaat nanti ya. Jadi poinnya pada saat nanti mapping sumber data misalnya kurang, data strukturnya tidak jelas, nanti kan geostatistiknya digunakan untuk tektonostratigrafi, tektonik banyak lah, kira-kira begitu. Oke, ya. Jadi kalau dapat sekian tahun kenapa saya taruh di situ? Agar kita sama-sama nanti bisa melihat, siapa yang datanya banyak kosong, bagaimana mengisinya. Jadi itu end dari kuliah ini kita bisa sama-sama mengisi data. Oke, ada yang nanya? Kalau berarti nanti kita ketemu lagi jam 1 ya untuk kuliah bencana geologi ya. Oke. Kalau tidak ada, ini masih ada 8 menit. Ya. Seperti biasa, ini kalau kalian masih ada yang mau diobrolkan, silahkan dilanjutkan ya. Nanti hostnya saya tutup jam 1. Begitu dipakai. Ya. Yang tadi kuliah tadi pagi, ini sebentar lagi saya upload, jadi bisa dilihat ya apa yang tadi kita bahas. Untuk biar tidak lupa.